Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Givina Zaira Sofa dengan NPM 2215061127 dari kelompok 1C kelas PSTIC. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang encoder dan decoder di mana ini akan memenuhi tugas post-test dari percobaan 5 yang berjudul pengkodean. Di sini langsung saja yang pertama adalah encoder. Jadi apa sih encoder itu? Encoder adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh pemroses data. Encoder terdiri dari beberapa input lain, akan tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu, dan selanjutnya akan menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Secara sederhana, encoder dapat diartikan membuat kode atau sandi. Langsung saja ini adalah contoh Proteusnya. Kita runkan, di mana ini adalah pertama kita akan memasukkan desimal 1. Dari desimal 1 ini akan menghasilkan output bit-bit biner yaitu 0001. Selanjutnya kita masukkan desimal 2 menghasilkan biner 0010 di mana desimal 2 ini jika dibinarkan itu menghasilkan 0010. Begitu juga dengan 3, desimal 3 akan menghasilkan biner 0011, kemudian desimal 4 juga menghasilkan 0100, desimal 5 menghasilkan biner 0101, desimal 6 akan menghasilkan biner 0110, desimal 7 akan menghasilkan biner 0111, desimal 8 akan menghasilkan 1000, dan terakhir desimal 9 akan menghasilkan bilangan biner 1000. Di mana bisa dilihat di sini ada not yang berfungsi untuk menjadikan yang satu-satu ini menjadi nol tadi. Jadi kan not ini berfungsi sebagai kebalikan ya, kebalikan dari ini. Di sini juga misalnya nih, tas satu inch. Misalnya kita akan memberikan nilai 5. Jadi 5 ini kan ngasilin biner 0100. Selanjutnya, misal jika kita mau balik lagi, mau menghasilkan biner keempat misalnya. Jadi di sini outputnya bakal tetap di inputan yang 5 tadi karena eh, bakal mengoutputkan yang lebih besar terlebih dahulu. Kecuali yang lebih besarnya ini kita matiin, maka outputnya bakal 4. Jadi 4 ini outputnya bakal 0100. Itu saja penjelasan dari encoder. Selanjutnya, nah ini dia adalah decoder. Jadi yang pertama kita jelasin dulu ya apa itu decoder. Decoder adalah suatu alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses encoder tadi, sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Atau decoder juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian logika yang berguna untuk memasukkan atau input biner, kemudian
mengaktifkan salah satu output dan berdasarkan ukuran pada biner tersebut. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh decoder adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyajikan seven segment. Ini dia, alasan inilah yang membuat kita lebih sering menggunakan decoder untuk menyalakan seven segment. Langsung saja kita lihat ini adalah Proteusnya, di mana ini adalah Proteus dari decoder tipe Common Anoda. Maaf, ada kendala sebelumnya. Jadi lanjut ya, ini adalah decoder anoda, di mana decoder Common Anoda adalah yang tergabung menjadi satu pin, yaitu kaki anoda pada seven segment adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kalau yang kedua adalah decoder katoda yang akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Anoda yang bergabung menjadi satu pin tersebut akan diberikan tegangan positif, yaitu ini, dari sinyal kendali dan memberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Langsung saja kita arankan ya. Di sini diinputkan 0000, maka akan menghasilkan 0 juga. Jadi kalau di decoder anoda ini yang dibaca itu yang menghasilkan output 0 ini. Jadi semisal kita inputkan biner 0000, maka hasilnya adalah A0, B0, C0, D0, E0, F0, G-nya 1. Selanjutnya kita contohkan bilangan biner 0001, di mana ini outputnya adalah B0 dan C0, karena B0 dan C0 ini menghasilkan output 0. Di sini bisa dilihat di seven segmentnya ini adalah 1. Selanjutnya contoh kita biner 0011 deh. Jadi 001 ini menghasilkan output A0, B0, C0, D0, dan G0. Di mana di seven segment ini tertulis angka desimal 3. Selanjutnya contoh 111 11101 1001, di mana hasil A-nya 0, B-nya 0, C0, F0, dan G0 yang akan menghasilkan biner desimal 9. Nah, selanjutnya di sini adalah decoder katoda. Jadi bisa dilihat ya sama yang tadi perbedaannya. Di common anoda itu kan menggunakan power sedang positif, sedangkan di decoder katoda ini menggunakan negatif atau ground sebagai sinyal kendalinya. Langsung aja kita rankan, di mana kalau di decoder katoda ini tuh yang dibaca ini kebalikannya kan sama decoder anoda tadi, jadi satu, karena di sini kan menggunakan sinyalnya yang negatif. Misal kita menginputkan 0000, maka akan menghasilkan output dari seven segmentnya 0, di mana nilai A-nya 0, B0, C0, D0, E0, dan F.
Maaf sebelumnya, di mana A-nya satu, b satu, c satu, d satu, f satu, dan G-nya nol. Selanjutnya, kita akan memasukkan biner 0001, di mana ini akan menghasilkan 7 segmen satu, di mana output B-nya itu sama dengan satu dan C-nya sama dengan satu. Selanjutnya, kita akan memasukkan output input 0011, maka akan menghasilkan 7 segmennya 3, di mana 3 ini dihasilkan dari A0, B0, C0, D0, dan G1. Oh, mohon maaf, jadi dihasilkan dari A1, B1, C1, D1, dan G1. Selanjutnya contoh oh, kita masukkan biner 1000, di mana akan menghasilkan 7 segmennya 8. Nih, bisa dilihat semuanya itu satu, jadi semuanya hidup di sini. A-nya hidup, B hidup, C hidup, D hidup, hidup, F hidup, dan G hidup, yaitu menghasilkan satu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.